Udah praktekin prinsip dasar membuat judul artikelnya belum? Udah dapat banyak pembaca? Kalau belum, berarti Mas Bro dan Mbak Bro masih kesulitan membuat format judul yang pas. Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Bosen nggak? Males nggak? Sama channel yang belum sampai ke inti video udah minta subscribe. Belum jualan udah minta berlangganan. Kita nggak mau paksa kalian untuk berlangganan channel ini. Itu hak kalian. Ayo kita buktikan tanpa paksaan channel YouTube bisa berkembang. Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan ngobrol tentang gak banyak yang tahu 15++ format judul artikel SEO ini. Obrolan kita ini gak akan pernah bisa dilepaskan dari obrolan kita sebelumnya, yaitu 3++ prinsip dasar membuat judul berkualitas dan menarik minimal 1000 pembaca. Itu kenapa tadi kita sempat bertanya apakah Mas Bro dan Mbak Bro udah praktekin belum prinsip dasar tersebut. Nah, obrolan kita kali ini adalah kelanjutan dari series kita sebelumnya mengenai judul, yaitu 1. Cara gampang membuat judul menarik, 3 prinsip dasar membuat judul berkualitas, dan hari ini kita akan membahas tentang gak banyak yang tahu 15 format judul artikel SEO ini. Nah, setelah kita sudah tahu prinsip dasarnya, tentu masih kesulitan untuk bagaimana membuat format judul yang pas. Nah, di sini kita akan membahas 15 format judul. Sekilas sebelum kita nanti lanjut ke obrolan selanjutnya, kita mau menunjukkan data kenapa format judul ini menjadi penting. Oke, kita mau menunjukkan data ini. Setelah kita belajar dari banyak artikel dari Panduan IM dan beberapa artikel dari luar, ada beberapa format kata yang sudah dipakai oleh BuzzFeed dalam artikel mereka, dalam judul-judul mereka. Ada banyak karakter kata yang kalau digabungkan ternyata bisa menghasilkan jumlah pembaca yang banyak. Ini Mas Bro dan Mbak Bro bisa lihat di dalam format ini ada character of you, things only, before you die. Banyak format-format kata yang ternyata kalau kita gabungkan kata-kata ini akan menaikkan konversi supaya artikel kita dibaca. Nanti kita akan membahas penerapan ini juga di dalam bentuk judul video YouTube, tapi kita akan membahas di video-video selanjutnya ya. Itu kenapa kita akan membahas format ini. Kita kembali ke sini. Nah, di sini kita akan membahas 15 format judul. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Seperti prinsip dari kekitaan, sebuah karya harusnya bisa selesaiin masalah. Problem solving. Nah, ketika kita membuat sebuah judul, seharusnya judul yang menarik itu kita bisa menunjukkan betapa pentingnya judul itu dan isinya untuk menyelesaikan masalah si pembaca. Dengan menunjukkan nilai pentingnya sebuah judul, sebuah konten, maka secara langsung kita akan meningkatkan nilai dari konten itu buat si pembaca gitu. Jadi ketika dia ngerasa oke, ini perlu buatku, maka dia akan membaca artikelnya. Dia akan membaca judul yang sudah kita sediakan. Beberapa contoh yang sudah kita sediain adalah gimana cara meningkatkan traffic blog dalam waktu 7 hari. Orang punya blog, kesulitan untuk mendapatkan traffic, kita menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, orang baru memulai membuat blog, dia nggak tahu harus menentukan temanya. Kita bisa memberikan gimana cara menghilangkan kebingungan menentukan niche blog. Selanjutnya, kalau kita buat judul yang sama, gimana cara membuat judul berkualitas dan menarik 1000++ pembaca. Nah, format judul selesaiin masalah ini adalah format yang berusaha untuk mendapatkan perhatian dari si calon pembaca kita. Minimal kita usahakan ada dilema permasalahan yang kita angkat di dalam judulnya. Nah, dari contoh judul di atas kita bisa melihat bahwa ada kecemasan dari si pemilik blog yang mau membuat sebuah konten, yang mau menaikkan traffic, yang mau menentukan niche blognya. Dia bingung gimana solusinya. Nah, kita ngerti permasalahan itu. Jadi usahakan kalau kita belum ngerti membuat format-format yang lain, usahakan membuat sebuah artikel yang bisa menyelesaikan masalah. Itu langkah pertama sebelum membuat judul apapun, sebelum membuat konten apapun. Nah, pada akhirnya tipsnya adalah semakin kita jeli untuk melihat permasalahannya, maka akan semakin besar kemungkinan sebuah blog, sebuah artikel kita untuk terus dikunjungi oleh si pembaca. Selanjutnya yang nomor 2. Beda banget sama langkah tadi yang selesaiin masalah. Di sini kita menunjukkan langkah-langkah, step by step. Kita mau membuat si pembaca sadar bahwa dia punya masalah.
tapi ada langkah-langkah yang bisa kita sediakan supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, dengan membuat format judul seperti ini, kita bisa ngasih gini, si pembaca akan berpikir gitu, kalau konten yang kita buat, oh itu adalah solusi yang bisa menjelaskan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah yang dia buat. Masih membahas mengenai traffic block misalnya tadi. Dia kesulitan bagaimana cara meningkatkan traffic block. Kita bisa menunjukkan 8 cara meningkatkan traffic block, 8 langkah untuk meningkatkan traffic block, 8 step by step untuk menyelesaikan traffic block yang sedikit misalnya. Kita bisa ngasih contoh lain misalnya 10 langkah menemukan ide untuk menulis, 10 langkah untuk menemukan niche block, 10 langkah membuat judul yang berkualitas, 10 langkah untuk membuat judul yang menarik. Kita bisa membuat contoh-contoh judul seperti itu. Jadi jelas judulnya singkat padat. Itu sudah masuk dari prinsip yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bagaimana prinsip-prinsip yang sudah kita buat ketika kita membuat judul harusnya sesederhana mungkin dan sejelas mungkin. Kita harus menggabungkan prinsip itu di dalam format-format ini. Untuk langkah-langkah ini, tadi kita sudah membahas Hipway di prinsip sebelumnya. Jadi cara ini juga dipakai oleh hipway.com. Jadi kita sudah melihat bagaimana keberhasilan Hipway. Nah, kita mari ATM, amati, tiru, modifikasi konsep yang mereka pakai di website, blog, ataupun channelnya kita. Selanjutnya, ranking atau listing. Ini yang paling gampang dan paling sering dipakai. Misalnya 10 tips untuk meningkatkan traffic block, 10 tips untuk menemukan ide menulis, 10 tips untuk menemukan niche block, 10 tips untuk membuat judul yang menarik. Ini konsep biasa yang sudah dipakai. Kalau kita misalnya mencari sebuah judul, kalau misalnya cuma tips menarik untuk meningkatkan traffic block, masih mengambang, belum ada nilai yang jelas, belum ada kualitas yang jelas. Tapi kalau kita bisa ngasih 10 tips, 10 langkah, 10 cara, 10 prinsip dasar, orang sudah tahu ruang lingkupnya seberapa. Jadi akan mempermudah mereka untuk mengerti. Nggak usah berpikir 2 kali untuk tahu tujuan dari judul itu dibuat. Nah, seperti tadi kita sudah bahas, ini juga masih menjadi konsep dasar yang dipakai oleh Hipway untuk menaikkan traffic atau untuk meningkatkan konversi orang membaca judul-judul artikelnya mereka. Nah, faktanya, ini memang masih menjadi konsep atau format yang paling sering dipakai oleh siapapun. Mau itu blogger, mau itu vlogger ketika membuat kontennya, ini masih menjadi format yang paling sering dipakai. Jadi, kalau misalnya membuat format ini, jangan cuma sekedar membuat 10 tips, tapi coba usahakan memberikan nilai lebih dengan kata-kata atau paling. Misalnya tadi 10 tips untuk meningkatkan traffic block, itu masih kayak terkesan normal, biasa saja. Tapi kalau kita misalnya menambahkan 10 tips terbaik, 10 tips tercepat, 10 tips paling baik, 10 tips paling efektif, paling cepat, itu akan menambahkan nilai lebih dari judul yang kita buat. Jadi usahakan ketika membuat ranking atau listing, jangan cuma sekedar membuat angka, tapi tambahkan nilai lebih lain. Udah pernah belajar SEO belum? Udah praktekin SEO ke website atau channel YouTube-mu? Buat yang udah, komen dong di bawah apa yang menjadi permasalahan kalian dan bagaimana akhirnya kalian bisa berhasil praktekin SEO-nya. Dan buat yang belum, silahkan komen di bawah apa nama channel kalian dan alamat website kalian. Kita bantu gratis. Kita bantu SEO-in. Yang selanjutnya adalah kuat. Kata kunci yang kuat kita bisa masukkan dalam sebuah judul. Atau kita bisa menambahkan sesuatu yang benar-benar mewakili permasalahan dari si pembaca. Format yang biasa kita pakai bisa menambahkan kata-kata seperti rahasia, kunci, bahaya, tipuan, terbongkar, ternyata. Itu bisa kata-kata yang bisa kita pakai. Nah, contoh yang bisa kita buat adalah rahasia menulis konten tanpa kekurangan ide. Atau bisa kita tambahkan lagi supaya lebih kuat, 10 rahasia menemukan ide menulis, 10 kunci untuk mendapatkan 1 juta dalam 1 hari lewat blog misalnya. Itu bisa kata-kata yang bisa kita buat. Tapi di bagian ini kita perlu tekankan, ketika Mas Bro dan Mbak Bro membuat judul-judul yang seperti ini, akan cenderung clickbait untuk kata kunci yang kuat ini, untuk format judul yang kuat ini. Jadi usahakan jangan sampai antara judul dan isi itu timpang. Usahakan keduanya tetap relevan.
Kalau kita bisa membuat judul yang kuat, strongly, usahakan isinya juga bener-bener strong, bener-bener powerful gitu. Jangan cuma sekedar judulnya doang yang clickbait. Jangan sampai orang berpikir 2 kali untuk nanti datang ke blognya kita, ke channelnya kita. Nah, kita sudah membahas 4. Dari 4 yang tadi, coba Mas Bro dan Mbak Bro komen di bawah. Dari 4 itu kira-kira mana yang sudah Mas Bro dan Mbak Bro praktekin? Coba komen di bawah ya. Silahkan komen juga dengan alamat blog kalian, alamat website kalian, ataupun alamat dari channel kalian, supaya nanti kita bisa melihatnya. Selanjutnya yang nomor 5, format judul dengan pertanyaan. Format judul pertanyaan ini kalau tadi kita mendorong orang untuk tertantang untuk membaca sebuah judul, sebuah artikel, maka untuk format judul pertanyaan ini kita mau menciptakan rasa penasaran dari si pembaca ketika mereka membaca judul kita. Jadi ketika ada question di dalam sebuah judul, orang akan berpikir, oh iya juga ya, apa jawabannya? Kenapa? Bagaimana? 5W1H yang biasa kita pelajari itu when, what, who, where, itu bisa kita praktekin di dalam membuat judul ini. Contoh format yang bisa kita buat adalah, apakah benar 8 hal ini bisa menurunkan traffic blog dalam sekejap? Mungkinkah bisa mendapatkan 1 juta dalam 1 hari lewat blog? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita angkat di dalam blog kita. Dari pembahasan-pembahasan ini, saya yakin Mas Bro dan Mbak Bro sekalian juga akan berpikir, oh iya, ternyata format-format judul seperti ini bisa kita pakai juga di dalam blognya kita. Nah, ini bisa kita terapkan di dalam blognya kita atau di dalam channel YouTube-nya Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Selanjutnya, verb. Maksudnya verb apa yang kita angkat di sini? Sama seperti tadi, kurang lebih irisannya tipis antara kata kunci yang kuat yang kita terapkan dalam sebuah judul di dalam nomor 4 tadi, kurang lebih akan sama seperti di bagian yang nomor 6 ini. Format judul verb maksudnya adalah format judul yang kita bisa memberikan sebuah kesan, dorongan yang lebih supaya si pembaca lebih tertarik lagi untuk membaca judulnya kita. Ya, ada beberapa orang yang sangat menyukai judul ini karena terkesan wah untuk membuat judul seperti ini atau untuk membaca artikel seperti ini. Bisa kita buat contoh misalnya membahayakan. Ada 8 hal yang bisa kita hindari agar traffic blog nggak turun drastis, atau sangat mudah 10 tips ini bisa dilakukan agar traffic blog meningkat pesat. Tetapi usahakan ketika kita membuat judul-judul seperti ini, kita bisa memberikan kesan yang positif gitu. Usahakan nggak memberikan yang negatif, supaya spirit yang bisa kita sampaikan lewat judul ini juga bisa tersampaikan kepada si pembaca, supaya mereka bisa punya aura positif ketika membaca judul yang kita buat. Supaya ketika mereka membaca judulnya, judul ini bisa mempengaruhi si pembaca untuk oke, judul seperti ini memberikan nilai yang positif buat websitenya, buat blognya, buat artikel yang dia buat, untuk konten yang dia buat. Selanjutnya nomor 7, testimoni. Ketika membuat judul seperti ini, kita ingin menunjukkan kesan kepada si calon pembaca kalau judul yang kita buat itu adalah sebuah fakta yang sudah kita praktekin sebelumnya. Tetapi usahakan kita tetap membuat judulnya sesimpel mungkin, meskipun sebenarnya untuk judul yang testimoni terbilang panjang. Sebagai contoh, langkah yang simpel tapi efektif, cara menaikkan traffic blog, atau langkah yang simpel tapi efektif, cara menemukan ide menulis, langkah yang simpel tapi efektif, cara meningkatkan traffic blog. Mas Bro dan Mbak Bro sekalian bisa menerapkan ini di dalam judul-judul kalian dalam hal konsep testimoni. Seperti tadi, kita perlu ulang, usahakan sebenarnya tetap simple dan efektif. Coba pilih kata-kata yang bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan si pembaca, dan pastikan kasih kata yang positif. Selanjutnya nomor 8, unik. Maksudnya di sini unik itu usahakan unik yang kita kasih itu memberikan kesan yang gampang dimengerti oleh si pembaca kita. Tips yang bisa kita berikan selanjutnya adalah ketika membuat hal yang unik di sini, usahakan ada referensi. Usahakan ada data yang kuat yang bisa mewakili dari judul yang unik ini. Kita bisa aja membuat sebuah ide-ide yang unik, yang kreatif dalam membuat sebuah judul, tetapi usahakan meskipun sekedar unik, tapi tetap bisa menyelesaikan permasalahan dari si pembaca. Misalnya, orang kesulitan untuk belajar SEO, orang kesulitan untuk membuat judul yang menarik, orang kesulitan untuk menaikkan traffic blog. Jadi usahakan misalnya kita membuat contoh judul, jatuh bangun mencari, akhirnya nemu 15 panduan SEO disertai dengan contoh.
Jatuh bangun mencari, akhirnya nemu 15 contoh judul yang menarik disertai dengan contoh misalnya. Jatuh bangun mencari, akhirnya nemu 15 cara menaikkan traffic block disertai dengan praktek. Itu sebuah judul yang bisa kita berikan kepada si pembaca. Selanjutnya nomor 9. Keuntungan dan sugesti. Format judulnya ya sesuai judulnya, keuntungan dan sugesti. Usahakan di dalam membuat format judul ini kita bisa menunjukkan keuntungan yang bisa didapatkan oleh si pembaca. Misalnya, contoh, menjadi blogger sukses dalam 27 hari. Oke, kita bisa menunjukkan keuntungan bagaimana cara menjadi sukses, tapi waktunya jelas 27 hari. Atau bagaimana membuat judul yang mudah dalam 5 menit. Bagaimana menaikkan traffic di dalam 1 hari. Atau biar lebih spesifik, bagaimana menaikkan traffic 500 per hari di dalam 27 hari misalnya. Sekarang Mas Bro dan Mbak Bro ketika membuat sebuah website, kita nggak perlu lagi tahu untuk membuat sebuah coding. Kita nggak perlu tahu cara mengetik program-program itu segala macam. Sekarang gampang, tinggal drag dan segala macam. Nah, hal seperti itu kita bisa masukkan di dalam judul yang ditonjolkan sebuah keuntungan yang didapatkan dari judul itu gitu. Tapi catatannya di sini, ketika kita membuat sebuah judul yang mendorong ada keuntungan, ada hal yang ada sugesti yang ditonjolkan di dalam judul itu, usahakan kita sekali lagi bisa memilih kata-kata yang tepat gitu. Di dalam judul ada spesifik orang yang ditargetkan. Misalnya tadi kita sebut menjadi blogger sukses dalam 27 hari. Atau kita bisa membuat menjadi YouTuber sukses dalam 27 hari. Menjadi YouTuber sukses dalam 3 bulan misalnya. Ada format yang jelas, orang yang dituju targetnya, berapa lama waktunya, tujuan yang jelas gitu. Objeknya jelas, subjeknya jelas. Blogger, apa yang mau dituju? Sukses. Atau yang mau dituju subscriber naik, yang mau dituju traffic naik, yang mau dituju misalnya pendapatan 1 juta dalam 1 bulan misalnya. Dan ada rentang waktu yang jelas, 27 hari, 10 hari, 1 jam, 5 menit. Itu harus disebutkan dengan jelas di dalam judul keuntungan ini. Nah, udah tonton videonya sampai habis? Bermanfaat atau enggak? Kalau iya, silahkan klik jempol, komen, dan sebarin ke teman dan keluarga yang membutuhkan. Kalau enggak, silahkan klik jempol bawah, enggak usah berlangganan. Terima kasih, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.